Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Henderlan Harahap, SPMAGR. Saya dosen tetap Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, UPMI Medan. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah agroklimatologi dengan bobot 3 SKS, di mana 16 kali pertemuan materi dan praktikum 2 kali UTS dan UAS. Deskripsi umum mata kuliah agroklimatologi. Mata kuliah ini membahas mengenai klimatologi pertanian, prinsip perubahan atmosfer, informasi iklim dan cuaca untuk bidang pertanian, kelangsungan hidup organisme di muka bumi, analisis fakta perubahan iklim atau cuaca terhadap produktivitas lahan dan tanaman. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah agroklimatologi ini adalah yang pertama, S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang agroteknologi. KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU4, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. KK1, mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang efektif, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practice. P1, memahami etika dan kode etik profesi agroteknologi dan mampu menguasai konsep teori yang berkaitan bidang dasar agroteknologi seperti botani tanaman, dasar agronomi, dasar ilmu tanah, dasar hama penyakit tanaman, dan dasar pemuliaan tanaman dalam proses menghasilkan inovasi di bidang agroteknologi. P3, mampu berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Lalu P8, mampu memahami konsep dan praktik pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian organik, pertanian konservasi, dan pertanian yang ramah lingkungan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah agroklimatologi ini, CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar agroklimatologi, ruang lingkup, peranan, dan hubungan antara iklim, tanah, dan tanaman. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur cuaca, pengertian cuaca, dan manfaat cuaca bagi pertanian. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelembapan udara, prinsip dan profil kelembapan udara dan awan. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dampak perubahan iklim global, indikator perubahan iklim, serta strategi dan mitigasinya. CPMK kelima, mahasiswa mampu menggunakan alat-alat untuk mengukur curah hujan, tekanan udara, radiasi matahari, angin, dan suhu udara. CPMK keenam, mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok, menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Lalu, di sini saya menyiapkan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun di sini aspek delivery atau penyampaian materi, metode yang digunakan adalah ceramah interaktif berbasis multimedia, demonstrasi di laboratorium atau lapangan, project based learning atau PJBL,
Problem Based Learning atau PBL, dan studi kasus. Keterangannya di sini memberikan pemahaman konsep, prinsip, dan aplikasi agroklimatologi baik teori maupun praktik. Lalu ada interaksi. Metode yang digunakan diskusi kelas dan tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi, bimbingan proyek dan praktikum, kolaborasi antara mahasiswa dalam kelompok belajar. Keterangannya meningkatkan keterlibatan mahasiswa, melatih komunikasi, kerja tim, dan keterampilan berpikir kritis. Lalu ada aspek assessment atau penilaian, yaitu metode yang digunakan tes tulis atau kuis atau UTS atau UAS, penilaian laporan praktikum, penilaian proyek atau PJBL, observasi keterampilan lapangan, presentasi dan diskusi atau partisipasi, lalu portofolio atau tugas mandiri. Keterangannya di sini mengukur aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan mahasiswa secara berimbang. Jadi, adapun bobot penilaian pada mata kuliah agroklimatologi ini antara lain kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 20%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 25%. Kehadiran 10% diperoleh mahasiswa jika memenuhi kehadiran selama 16 kali pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan dan pada saat presentasi tugas kelompok. Lalu aspek kedua, bobot penilaian kedua yaitu tugas sebanyak 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan baik individu maupun kelompok. Lalu aspek yang ketiga, kuis sebanyak 20% diperoleh dari kuis yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan baik sebelum maupun sesudah UTS. Lalu aspek yang keempat, ujian tengah semester UTS sebanyak 25% diperoleh dari hasil ujian tengah semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 8 pertemuan. Lalu aspek yang terakhir, yang kelima, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 25% diperoleh dari hasil ujian akhir semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 16 pertemuan. Baiklah, mari kita simak video pembelajaran saya pada mata kuliah agroklimatologi ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, jadi ini sebelum saya masuk ke materi, kira-kira kalian di sini tahu nggak apa itu agroklimatologi? Silakan, bisa memberikan pendapat. Apa itu agroklimatologi? Ya, silakan. Saya lapor, silakan. Kita dalam pertanyaan yang saya sampaikan. Di mana? Buat kalian yang membaca itu. Oke, jadi berbagi yang lain. Cuaca dan iklim seperti suhu, curah hujan, dan lain-lain. Suhu, curah hujan, baik. Oke, aku. Jadi kalau kita membahas soal agroklimatologi, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah memahami definisi agroklimatologi dan membentuknya secara komprehensif. Jadi tadi saya sudah menanyakan kan bagaimana definisi agroklimatologi itu. Lalu yang kedua, menjelaskan peran dan berbagai bentuk iklim seperti suhu, curah hujan, radiasi, kelembapan, dan angin dalam sistem pertanian. Lalu yang ketiga, memberikan hubungan biologis antara iklim, tanah, dan tanaman, termasuk mekanisme pengaruhnya pada
indikasi manajerial, dan adaptasi bagi praktik pertanian berdasarkan karakteristik agroteknologis. Dan yang kelima, mampu menggunakan konsep agroteknologi untuk analisis sederhana seperti perencanaan tanam, pemilihan varietas, dan mitigasi risiko iklim. Lalu yang terakhir adalah aplikasi dengan perencanaan tanam, pemilihan varietas, mitigasi, manajemen penyakit, dan mitigasi dan adaptasi. Dan di beberapa permasalahan, misalnya contoh risiko udara curah hujan yang ada dalam wilayah tanam itu, biasanya bisa dihitung dengan teknik analisis. Analisis itu kebanyakan biasanya dengan pemahaman stasioner, bisa juga dengan mengambil data satelit, dengan statistik iklim, dengan pemodelan tanaman, dan juga dengan GPS. Lalu setelah kita melakukan yang namanya metode analisis, akan ada beberapa aplikasi yang bisa diterapkan dalam penerapan dari strategi teknologi ini, yaitu dengan perencanaan tanam, dengan pemilihan varietas, irigasi, manajemen hama dan penyakit, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke, itu berikutnya. Nah, ini kita bahas tentang unsur-unsur iklim yang berhubungan pada pertanian. Seperti yang kita tahu tadi, unsur-unsur iklim ini ada 5 ya. Ada suhu ini perannya secara kontrol dan fisiologis tanaman, kalau ada wilayah tanaman, seperti fotosintesis, seperti respirasi, dan juga perkembangan biologi. Lalu yang mempengaruhi percampuran, pembungaan, dan risiko stres panas atau dingin itu suhu. Lalu kalau ada curah hujan dia menjadi sumber utama untuk memasuk air untuk tanaman. Distribusi waktu dan intensitas menentukan kebutuhan irigasi dan risiko kekeringan atau genangan. Lalu yang ketiga ada radiasi matahari. Radiasi matahari ini menentukan energi untuk fotosintesis dan mempengaruhi pertumbuhan biomasa dan rasio akar dan daun. Lalu ada perkembangan negatif yang berhubungan dengan evaporasi dan transpirasi, yang mempengaruhi tekanan global, serangan penyakit jamur dan kolom atau permukaan stomata. Dan terakhir ada angin yang mempengaruhi pergerakan air, distribusi koordinasi, potensi kerusakan mekanis, dan penyebab hama atau penyakit. Jadi kelima unsur iklim ini semuanya memberikan pengaruh terhadap wilayah tanaman, baik itu secara fisiologis, baik itu dalam risiko dari penyebaran hama dan penyakit, baik itu dalam kebutuhan airnya, semuanya dipengaruhi oleh kelima unsur iklim ini. Makanya penting bagi kalian berdasarkan klimatologi ini memahami betul-betul bagaimana bisa kita mengendalikan yang namanya suhu, curah hujan, radiasi matahari, kelembapan, dan juga angin. Karena kalau kalian ingin mendapatkan produksi tanaman yang baik, dan juga ingin pada pertanian ini juga harus bisa kalian menjalankan. Kalian juga harus tahu kapan kalian harus memilih varietas tanaman yang baik pada suatu kondisi yang baik. Jadi jangan sampai kalian melakukan budidaya tanaman tapi di kondisi iklim yang tidak seharusnya. Karena itu nanti akan berpengaruh pada hasil produksi maupun pertumbuhannya. Oke. Nah, di sini ada peran iklim dalam sistem pertanian. Yang pertama, penentuan siklus air, yaitu iklim menentukan masuknya curah hujan, lalu keluaran evaporasi dan transpirasi, serta status kelembapan tanah yang mengontrol dari kesediaan air untuk tanaman. Yang kedua, dia bisa menjadi penentu fenomena tanaman. Suhu dalam beberapa periode mengatur fase perkembangan seperti perkembangan, vegetasi, generatif, sehingga menentukan masa tanam optimum dan juga waktu panen. Yang ketiga, dia akan memberikan pengaruh pada produktivitas seperti yang saya bilang tadi. Pengaruhnya sangat banyak di produktivitas. Apalagi kombinasi dari unsur iklim ini mempengaruhi tingkat fotosintesis. Selain itu juga pertumbuhan biomasa dan juga konversi dari hasil panen. Lalu keempat ada risiko ekstrem iklim. Seperti yang kalian sudah tahu, risiko ekstrem iklim itu seperti apa? Bisa jadi dia kalau dia dalam kondisi kekeringan, dia coklat,
kondisi-kondisi di mana resiko iklim, apalagi sekarang kita seperti yang kita tahu dari kita sendiri juga kalau hujan deras-derasnya sekarang banjir kan, itu tadi resiko dari iklim. Sekarang kita sudah mengalami yang penting bagi kalian untuk mengetahui apa ini supaya kalian bisa mengantisipasinya sebelum kalian melakukan praktek di wilayah. Jadi seperti ini ada seperti keringat, banjir, gelombang panas, dan terus yang dapat mengakibatkan kegagalan panen atau penurunan kualitas secara cepat. Lalu yang kelima adalah dari lama nanti kondisi iklim ini memfasilitasi atau menghambat siklus patogen serta vektor pangan, misalnya beberapa tinggi mendukung dari banjir terdahulu. Lalu ada kebutuhan manajemen seperti iklim mengatakan keputusan pengairan, pemupukan, pemilihan varietas, rotasi tanaman, dan praktek konservasi tanah. Nah, ini kalau kita melihat ini ada beberapa hal yang terjadi dan juga ada beberapa dampak yang tidak dilakukan jika kita tidak melakukan pengendalian yang baik. Jadi ada dampak utamanya pada tanaman dan juga pada tanah. Misalnya ada iklim suhu, dampaknya pada tanah dia bisa mempengaruhi pertumbuhan, geologi, stres, panas, seperti ini. Pada tanah dia mempengaruhi aktivitas mikroba, mempengaruhi juga rekomposisi bahan organik dan juga suhu tanah. Implikasi manajemen yang bisa dilakukan bisa dengan pemilihan varietas yang toleran, bisa juga dengan penjadwalan tanam atau pusat. Itu untuk pengendalian dari suhu. Itu salah satu contoh yang bisa dalam kondisi seperti ini ramai yang digunakan pada tanaman juga ramai. Contoh lain, kemudian ketersediaan air yang risiko genangan atau kekeringan pada tanaman. Jadi kalau dia ketersediaan air yang tinggi, dia bisa menyebabkan kekeringan. Kalau dia dalam kondisi ketersediaan air yang rendah, dia bisa menyebabkan kekeringan. Oke, lalu pada tanah dia bisa menyebabkan curah hujan, bisa menyebabkan erosi, bisa menyebabkan pencucian nuklir. Pencucian nuklir itu berarti apa yang kita berikan contoh seperti buku itu tercuci akibat dari curah hujan tinggi. Lalu bisa juga dari sirkulasi anaerobik. Misalnya aplikasi manajemen yang digunakan bisa dengan drainase dan juga perusahaan mekanis. Ada dampak pada tanah yang mengakselerasi evaporasi meningkatkan erosi permukaan. Aplikasi manajemennya bisa dengan baik untuk kabel angin dan juga pengajuan tanaman. Oke, jadi setelah kita tadi mempelajari tentang bagaimana dampak dari kelima unsur iklim itu terhadap tanah dan tanaman, ini kita masuk ke hubungan iklim tanah dan juga tanaman. Yang pertama, iklim itu mempengaruhi kondisi tanah, suhu dan curah hujan, mempengaruhi profil kelembaban, aerasi, proses pembentukan tanah, serta ketersediaan nutrien melalui aktivitas mikroorganisme. Lalu yang kedua, tanah memediasikan iklim, tekstur, struktur, kandungan organik, dan kapasitas penahan air, menentukan seberapa besar tanaman merasakan fluktuasi iklim. Jadi itu ada beberapa hubungan, terutama iklim pada tanahnya. Lalu yang ketiga, tanaman merespon kombinasi iklim dan sifat tanah, seperti respon fisiologis, misalnya pembentukan semangat, perubahan teknologi, dan alokasi sumber daya akar atau daun, dan beradaptasi terhadap ketersediaan air tersebut. Yang keempat bisa menjadi lagi dari praktik pengelolaan tanaman, irigasi, pemupukan, konservasi tanah, dan mengubah kondisi tanah yang kemudian memodifikasi dampak iklim pada tanaman. Contohnya dalam tanah yang bertekstur ataupun tinggi, kejadian hujan intens yang cenderung menimbulkan genangan yang menyebabkan stres anaerobik pada tanaman. Sedangkan pada tanah berpasir, curah hujan yang rendah lebih cepat menyebabkan defisit air. Jadi dalam tanah yang berbentuk tinggi ini, ketika ada kejadian yang hujan intens,
intens keringat maksimal dengan pekerjaan. Jadi analisisnya di sini menunjukkan penurunan fase generatif akibat dari defisit air pada saat penggunaan. Rekomendasi yang dilakukan di sini adalah dengan kita telah memonitor di awal menggunakan varietas reproduksi dan juga konservasi tanah untuk meningkatkan kelembapan. Ini adalah salah satu contoh kasus di mana kita mempertimbangkan yang namanya pengelolaan iklim. Dengan pengelolaan iklim itu kita bisa membuat rekomendasi dengan memindahkan pengolahannya atau juga dengan menggunakan varietas yang bersingkat atau juga bisa melakukan konservasi tanah untuk meningkatkan dari pengolahannya. Oke, itu contoh kasus pertama. Kasus kedua, amal jamur pada kondisi umum di area yang terdirigasi. Seperti yang kita tahu, tanaman jamur ini sering hidup di daerah yang berkelembapan tinggi. Semakin tinggi kelembapannya, semakin banyak jamur yang hidup. Jadi kelembapan tinggi pasca irigasi ini meningkatkan kejadian penyakit. Seperti yang kita tahu, ketika jamur sudah ada di tanaman, maka dia bersifat simbiosis parasitis. Dia bersifat parasit pada tanaman penyakit. Nah, rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan frekuensi irigasi dengan peningkatan drainase, dengan penggunaan praktik sanitasi serta fungisida berbasis risiko. Jadi misalnya nanti kalian di suatu lahan mengalami kondisi seperti ini, ada jamur di sekitar tanaman kalian, kalian sudah mulai berpikir di situ, apa kira-kira rekomendasi yang bisa kita lakukan, aplikasi seperti apa yang bisa kita lakukan supaya si tanaman tersebut tidak terlalu lama diserang oleh si jamur tadi. Karena seperti yang kita tahu, jamur itu hidup di tanaman-tanaman dan mengambil sari-sari dan unsur hara pada tanaman yang mengakibatkan tanaman menjadi definisi hara. Oke, itu proses kedua. Lalu ada satu proses ketiga yaitu tanah pasir dan curah hujan yang tidak terlalu. Kebetulan hujan dan curah kering adalah menjadi masalah pada tanah pasir karena curah hujan itu tidak teratur ya. Jadi akibat dari curah hujan yang tidak teratur ini, hujan yang lama tadi, seperti yang saya bilang tadi, tanah pasir dia tidak meresap, tapi dia langsung jatuh ke bawah. Dan juga kalau di sini di kondisi tanah pasir ini, rekomendasi yang dilakukan adalah dengan aplikasi pupuk terbaik seperti spill application, bisa juga menggunakan busa organik untuk menahan air yang lebih lama, atau juga bisa dengan sistem irigasi UPS. Nah, biasanya metode analisis yang digunakan untuk kita menghitung agroklimatologi secara ringkas itu dengan yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa diambil dari stasiun meteorologi, bisa dengan sensor lapangan, bisa dengan data rate analisis, dan juga satelit seperti curah hujan, suhu, dan juga radiasi. Lalu yang kedua, bisa dengan analisis statistik. Contohnya rataan tren, deviasi, standar, uji homogenitas, analisis frekuensi, kejadian ekstrim, misalnya ringan. Lalu yang ketiga, dengan indeks 1,5 dengan perhitungan GDP tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu ada faktor konsentrasi PTO dengan FK26, SPI untuk menilai stres panas dan juga air. Lalu ada juga dengan pemodelan dengan model tanaman, model hidrologi, dan simulasi skenario penting untuk perencanaan adaptasi. Dan yang terakhir dengan zonasi dan GIS dengan pemetaan zona agroklimat untuk rekomendasi varietas tanaman pangan dan perhitungan perahu. Jadi untuk menilai agroklimat ini ada berbagai macam cara untuk kita bisa menilai apakah suatu kondisi itu layak untuk menanam suatu budidaya. Contoh misalnya di lahan-lahan yang
yang iklimnya ada kering atau apa, mungkin bisa ditanam di tanaman yang tahan terhadap kekeringan, atau dengan memilih varietas yang toleran dengan kekeringan. Jadi itu bisa kita lakukan dengan menilai dari kondisi suatu lahan dengan iklimnya. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama kita mengenai pengantar atau biologi. Jadi sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah saya berikan. Saya silakan. Mengapa iklim sangat penting bagi pertanian? Oke, jadi kenapa iklim sangat penting bagi pertanian? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya melakukan interaksi iklim tanam dan tanaman yang lalunya bagi pertanian mekanisme hidrologi. Mekanisme hidrologi ini adalah kerja mengenai ketersediaan air, soal evaporasi penggunaan semua dari radiasi dan air atau yang kedua ada mekanisme kemana air bisa berjalan dari tanah mengatur perkembangan air sedikit pada sistematik dan tidak kecepatan potensi sekarang. Kondisi ketiga sebenarnya logis kemarin seperti logis iklim ada kondisi kedua musim panas, musim hujan. Kita sama sekali tidak tahu ya, pas lagi musim panas tiba-tiba hujan, pas lagi musim hujan tiba-tiba lagi panas sekali berikutnya. Kondisi ini kan sudah serba banyak perubahan, banyak apa dari itu mungkin dari itu seperti di materi saya sebelumnya ada beberapa metode analisis itu untuk menilai suatu kondisi iklim dengan cara pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dari sumber meteorologi, bisa dengan sensor, bisa dengan analisis, dengan satelit, dengan menilai kondisi dari sumber hujan, dari suhu, dengan radiasinya. Kita menilai bagaimana kondisi, apakah dia bisa kita melakukan tanaman dengan varietas ini, atau bisa tidak tanaman ini akan tumbuh dengan baik, berproduksi dengan baik. Makanya kita harus melakukan penilaian kemungkinan. Oke, mana tadi terjawab? Tadi kan saya lihat di Bapak itu materi itu kayak tanaman terasering Pak. Jadi saya mau tanya apa manfaat dari kalau kita memakai pola tanam terasering? Oke ya, jadi sedikit saya jelaskan biasanya pola tanam Waktunya juga sudah terakhir untuk contoh saya. Jadi untuk sementara ini teman-teman kami saya sudah dulu. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah, atau mungkin juga ada kata saya yang menyinggung. Mohon maaf sebelumnya. Tapi saya harap kalian setelah ini